Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hasna Dwi Ananda dengan NIM 21070260087. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem endokrin. Yang pertama adalah mengenai pengertian dari sistem endokrin. Nah, sistem endokrin ini disebut sebagai sekresi ke dalam. Kenapa? Karena hasil sekresinya itu tidak dibuang keluar dari tubuh, tetapi masuk ke dalam aliran darah yang beredar di dalam jaringan kelenjar tanpa melewati saluran. Nah, sistem endokrin ini juga memiliki nama lain, yakni sistem hormon, karena zat aktif utama dari sekresi internal dari sistem endokrin sendiri, yakni adalah disebut sebagai hormon. Sifat dari sistem endokrin bisa dilihat, yang pertama ada bekerja secara spesifik pada organ bagian tubuh tertentu atau aktivitas tertentu, dihasilkan tubuh dengan jumlah yang sangat sedikit tetapi memiliki pengaruh besar terhadap aktivitas tertentu dalam tubuh, bekerja lambat, pengaruh hormon tidak spontan seperti pada pengaturan oleh saraf. Keempat, sebagai senyawa kimia, hormon tidak dihasilkan setiap waktu, tetapi hormon ini hanya dihasilkan pada waktu yang hanya dibutuhkan saja. Dan untuk fungsinya, yakni adalah menghasilkan hormon yang dialirkan ke dalam darah yang diperlukan oleh jaringan dalam tubuh tertentu, mengontrol dan merangsang aktivitas kelenjar tubuh, merangsang pertumbuhan jaringan, mengatur metabolisme, oksidasi, meningkatkan absorpsi glukosa pada usus halus, serta mempengaruhi metabolisme lemak, protein, karbohidrat, vitamin, mineral, dan air. Kemudian di sini ada beberapa contoh kelenjar yang menghasilkan hormon, yakni ada kelenjar hipotalamus, kelenjar hipofisis, kelenjar adrenal, kelenjar tiroid, kelenjar timus, dan kelenjar pineal. Yang pertama akan dibahas adalah kelenjar hipotalamus. Kelenjar hipotalamus sendiri itu dihasilkan oleh faktor R atau releasing dan I atau inhibiting yang mengontrol sintesa dan sekresi hormon hipofisi anterior, sedangkan kontrol terhadap hipofisi posterior ini melalui kerja saraf. Nah, hormon hipotalamus ini itu merupakan pusat tertinggi dari sistem kelenjar endokrin yang dijalankan fungsinya melalui hormonal dan saraf. Dan untuk hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus sendiri ini ada beberapa. Untuk fungsinya yang pertama ada hormon GRH, ini berfungsi untuk merangsang pelepasan hormon pertumbuhan yang akan merangsang pertumbuhan, perkembangan, regenerasi, dan reproduksi sel. Yang kedua ada somatostatin, ini berfungsi untuk menghambat pelepasan dari hormon GH dari kelenjar hipofisis. Hormon somatostatin ini bisa mengendalikan sistem endokrin yang berpengaruh terhadap transmisi sinyal saraf. Yang ketiga ada dopamin. Ini memiliki banyak fungsi, tapi fungsi utamanya adalah untuk menghambat produksi prolaktin dan mengatur sekresi hormon di kelenjar hipofisis. Yang selanjutnya ada hormon PRH. Ini berfungsi untuk menstimulasi diproduksinya prolaktin dalam tubuh. Kemudian ada hormon TRH, ini berfungsi untuk merangsang dan menstimulasi produksi prolaktin dan TSH sendiri. Kemudian ada hormon CRH, itu berfungsi untuk mengurangi stres dengan merangsang produksi hormon adrenokortikotropik pada kelenjar hipofisis. Selanjutnya ada hormon gonadotropin releasing hormone atau GnRH. Ini berfungsi sebagai untuk menstimulasi sekresi dan hormon-hormon seksual oleh hipofisis anterior. Dan ada hormon ADH berfungsi untuk merangsang penyerapan air oleh tubuh sehingga bisa mengurangi produksi urin.
Dan yang terakhir ada hormon oksitosin, yakni untuk membantu persiapan proses persalinan pada wanita, ada seperti keluarnya ASI dan berperan untuk meningkatkan gairah tubuh. Fungsi kelenjar hipotalamus sendiri ini yakni sebagai pelepasan berbagai hormon yang berfungsi untuk menjaga kondisi tubuh, mengontrol suhu tubuh, mengontrol dari asupan makanan dan air, lapar dan haus, mengontrol rasa takut, mengatur siklus tidur, dan mediasi tanggapan emosional. Hormon kedua yakni kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis ini nama lainnya adalah kelenjar pituitari. Ini hipofisis disebut dengan kelenjar master. Dikatakan sebagai kelenjar master itu karena kelenjar ini tuh bisa mengendalikan banyak fungsi kelenjar dan organ lainnya di dalam tubuh. Tanpa adanya kelenjar dari hipofisis ini atau kelenjar pituitari itu, reproduksi dan fungsi tubuh itu bisa mengalami gangguan tertentu, seperti mempengaruhi otak, energi, suasana hati, penglihatan, pertumbuhan, dan lainnya. Kemudian ada struktur dari kelenjar hipofisis. Ini ada beberapa hormon juga. Ini terdiri dari lobus anterior atau yang bagian depan. Itu di bagian sini. Kemudian ada bagian belakang atau posterior. Dan intermedia. Kemudian ini akan dibahas satu persatu. Dari bagian depan atau lobus anterior itu terdapat hormon pertumbuhan atau bisa disebut sebagai hormon somatotropik. Itu tugasnya untuk mengendalikan pertumbuhan tubuh. Kemudian ada hormon tritotropik, itu untuk mengendalikan kegiatan kelenjar tiroid dalam menghasilkan tiroksin. Kemudian ada hormon ACTH, yaitu untuk mengendalikan kegiatan kelenjar suprarenal dalam menghasilkan kortisol yang berfungsi untuk korteks kelenjar suprarenal. Kemudian ada kelenjar FSH, ini lebih disebut sebagai hormon perangsang folikel yang bertugas untuk merangsang perkembangan folikel dalam ovarium dan pembentukan spermatozoa di dalam testis. Ada juga hormon LH, ini tuh berfungsi untuk mengendalikan sekresi estrogen dan progesteron di dalam ovarium dan testosteron di dalam testis. Dan yang terakhir itu ada hormon prolaktin dan leutrofin, yakni merupakan hormon gonadotropik yang mampu mengendalikan sekresi air susu dan mempertahankan adanya korpus luteum selama hamil. Kemudian ada bagian belakang yang disebut dengan lobus posterior. Ini tuh ada dua hormon. Yang pertama ada hormon antidiuretik atau ADH, itu berfungsi untuk mengatur jumlah air yang dilalui ginjal. Kemudian ada hormon oksitosin, itu bertugas untuk merangsang kontraksi uterus sewaktu melahirkan bayi dan pengeluaran air susu sewaktu menyusui. Kemudian ini ada lobus intermedia, itu menghasilkan dua hormon, yakni somatrotrof atau SEH, itu tugasnya adalah merangsang tumbuhnya tulang, dan melanocyte stimulating hormone atau MSH ini untuk mengatur penyuburan pigmen dan dalam perubahan warna kulit. Di dalam lobus posterior ini itu juga ada jaringan saraf, itu yang disebut dengan neurohipofisis. Untuk fungsinya sendiri, itu ada kelenjar hipofisis berukuran kecil, seukuran kacang polong,
berbentuk oval. Bagian dalam sistem endokrin yaitu jaringan kelenjar penghasil hormon yang berperan dalam komunikasi antar sel. Kelenjar hipofisis sendiri ini berperan dalam produksi hormon-hormon penting dalam tubuh seperti hormon kortisol, hormon prolaktin, dan hormon pertumbuhan. Secara garis besarnya sendiri ini kelenjar hipofisis berfungsi untuk memproduksi hormon yang membantu mengatur pertumbuhan, produksi, dan pembakaran energi, menjaga tekanan darah, serta berbagai fungsi pada tubuh lainnya. Kemudian selanjutnya ada hormon adrenal. Kelenjar adrenal sendiri ini memiliki ukuran kecil, namun fungsinya ini memiliki fungsi yang sangat besar. Kelenjar adrenal ini disebut sebagai kelenjar suprarenalis. Karena kelenjar adrenal itu terletak di perut, di atas ujung atas kedua ginjal, sehingga disebut sebagai kelenjar suprarenal atau kelenjar anak ginjal. Manusia itu memiliki 2 kelenjar adrenal yang terletak di atas ginjal. Ukurannya ini kurang lebih separuh ibu jari. Kemudian di sini ada strukturnya. Struktur dari kelenjar adrenal itu dibagi menjadi 2 bagian utama, yakni korteks adrenal atau bagian luar dan medula adrenal atau bagian dalam. Nah, bagian luar dari kelenjar adrenal itu berwarna kuning, kekuning-kuningan, yang disebut sebagai korteks yang menghasilkan kortisol. Sedangkan pada bagian medula, yaitu di sebelah dalam, menghasilkan adrenalin atau epifirin dan non-adrenalin atau non-epifirin. Oke. Korteks adrenal atau korteks itu dalam bagian inti luar itu hanya membentuk 80% volume kelenjar, dan sementara sisanya itu 20% merupakan volume kelenjar adrenal atau medula adrenal. Di korteks adrenal sendiri ini bertanggung jawab memproduksi 3 hormon, yakni ada aldosteron, itu untuk mengatur elektrolit dalam tubuh dan tekanan darah. Ada hormon kortisol, yaitu hormon untuk mengatur kadar gula darah dan metabolisme. Ada hormon gonadotropikoid, yaitu hormon yang mengatur hormon seks, yaitu estrogen, progesteron, dan testosteron. Lalu kemudian ada medula, ini berperan sebagai hormon adrenalin dan non-adrenalin saat stres. Hormon adrenalin dan non-adrenalin itu berfungsi untuk meningkatkan kadar gula darah, detak jantung, dan kontraksi jantung. Ini ada 2 hormon. Yang pertama itu ada hormon adrenalin, yaitu bentuk sintesis yang digunakan secara medis untuk mengobati anafilaktik atau reaksi alergi parah yang menyebabkan gagal napas. Kemudian ada hormon noradrenalin, ini digunakan secara klinis untuk mengobati shock septik, yaitu infeksi parah yang dapat menyebabkan gagal fungsi organ. Ini karena noradrenalin itu dapat membuat pembuluh darah menyempit, lalu dapat memicu tekanan darah, itu meningkatkan tekanan darah. Kemudian kelenjar adrenal itu juga memiliki pelindung penutup lemak di sekitar kelenjar yang disebut sebagai kapsula adiposa. Kapsula adiposa. Fungsinya adalah untuk melindungi atau membungkus adrenal. Selanjutnya itu ada fungsi dari kelenjar adrenal seperti dalam sistem endokrin lainnya. Kelenjar adrenal itu mampu menghasilkan hormon yang sudah dijelaskan tadi. Hormon itu dapat dihasilkan oleh kelenjar adrenal, berfungsi untuk mengendalikan berbagai fungsi tubuh termasuk sistem organ dan metabolisme,
produksi hormon, dan kelenjar adrenal itu juga bisa menjadi penyebab stres serta memproduksi dan mengatur hormon seks, khususnya estrogen. Hormon keempat yaitu adalah kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ini termasuk ke dalam salah satu kelenjar endokrin terbesar dalam tubuh manusia. Nah, kelenjar tiroid ini itu dapat ditemukan di bagian depan leher, sedikit di bawah laring, lebih tepatnya sedikit di bawah jakun, dan bagian tulang rawan yang menonjol. Kelenjar tiroid itu merupakan kelenjar hormon berbentuk kupu-kupu, panjang dari kedua lobus itu masing-masing 5 cm dan menyatu di garis tengah. Maksudnya itu adalah menyatu di sini, yaitu diikat dengan jaringan-jaringan tiroid yang disebut dengan isthmus tiroid dan melintasi trakea. Strukturnya sendiri, kelenjar tiroid itu ada lobus kanan dan lobus kiri. Nah, kalau lobus kanan itu, isthmus tiroid itu letak isthmus tiroid itu tulang rawan trakea dan pangkal tenggorokan. Hormon dalam kelenjar tiroid itu ada 3, yaitu tiroksin, tironin, dan kalsitonin. Tiroksin ini bertugas dalam proses metabolisme, yaitu pertumbuhan fisik, perkembangan mental, dan kematangan seks. Nah, tadi kan dijelaskan bahwa tiroksin itu merupakan sekresinya yang diatur oleh hormon dari lobus anterior, dari yang tadi kelenjar hipofisis kan. Ini sama seperti tugas tiroksin di sini. Nah, terus kemudian ada tironin, itu untuk mengatur distribusi air dan garam dalam tubuh, dan kelenjar kalsitonin. Ini bertugas untuk menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Kemudian ada fungsi dari kelenjar tiroid sendiri, yakni pertama adalah untuk kecepatan tubuh membakar energi, membuat protein, mengatur sensitivitas tubuh terhadap hormon lainnya. Secara garis besar dari fungsi tiroid ini adalah untuk mengendalikan metabolisme, berperan penting dalam kesehatan. Jadi kalau misal kelenjar tiroid, kelenjar tiroid itu menghasilkan hormon tiroksin. Tiroksin itu bisa dikatakan bahwa dia itu merupakan hormon utama yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Kemudian hormon itu akan dibawa darah untuk mengatur metabolisme tubuh, yaitu yang ini kayak mengatur kecepatan tubuh membakar energi, membuat protein, mengatur sensitivitas tubuh terhadap hormon lainnya. Sensitivitas tubuh ini maksudnya adalah untuk pengaruh detak jantung, pola nafas, siklus menstruasi, temperatur tubuh, tekanan darah, dan fungsi vital tubuh lainnya. Kemudian ada kelenjar timus. Kelenjar timus ini terletak pada korteks kira-kira setinggi bifurkasi trakea, belakang sternum, di depan paru-paru dan jantung. Timus ini berwarna kemerah-merahan, terdiri dari 2 lobus. Pertumbuhan kelenjar timus ini dipengaruhi oleh usia, hormon, dan juga penyakit-penyakit penyerta lainnya. Nah, pada bayi yang baru lahir, ukuran dari kelenjar timus ini sangat kecil dan beratnya hanya 10 gram. Ukurannya akan bertambah pada masa remaja, yaitu sekitar 30-40 gram, dan kemudian akan mengecil ketika mencapai masa dewasa. Sesudah 2 tahun sampai masa pubertas, pertumbuhannya akan
makin mengurang, dan setelah pubertas dan tua akan mengecil, kemudian diganti oleh kelenjar ikat dan kelenjar lemak. Kemudian di sini ada struktur dari kelenjar timus, yaitu ada dibagi menjadi dua, yaitu kapsul fibrosa. Jadi kelenjar timus ini itu dibagi menjadi dua lobus, yaitu dikelilingi oleh kapsul fibrosa. Yang pertama ini ada korteks. Korteks kelenjar timus itu merupakan bagian luar yang disusun oleh limfosit dan sel epitel retikular yang akan berhubungan dengan bagian medula. Kedua korteks ini merupakan tempat awal terbentuknya sel T. Kemudian ada medula, ini merupakan bagian medula sel epitel retikularnya lebih kasar, sedangkan sel limfositnya itu lebih sedikit. Medula ini merupakan tempat pembentukan sel T lanjutan. Kemudian selanjutnya ada fungsi dari kelenjar timus. Kelenjar timus berfungsi untuk membentuk hormon timosin yang berperan dalam sistem imun atau kekebalan. Karena kelenjar timus mengandung sangat banyak sel limfosit yang dikenal sebagai sel limfosit T atau limfosit yang berasal dari kelenjar timus. Sehingga sel limfosit T ini membantu dalam sistem imun. Secara garis besarnya itu adalah kelenjar timus itu memiliki peran, yakni memproduksi hormon yang berfungsi dalam pematangan sistem imun, mengaktifkan pertumbuhan badan, dan mengurangi aktivitas kelenjar kelamin. Dan hormon timosin ini tuh berfungsi sebagai sistem kekebalan. Jadi tugas utama dari kelenjar timus adalah untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Kemudian yang terakhir ada kelenjar pinal. Kelenjar pinal ini disebut sebagai badan pinal atau epifisis cerebri, epifisis conarium, atau mata ketiga, adalah sebuah kelenjar endokrin pada otak vertebra. Kelenjar pinal ini memiliki bentuk yang menyerupai biji pinus, berukuran kecil, yaitu sekitar 5-5 mm. Tubuh dari kelenjar pinal pada manusia ini terdiri dari lobur parenkim, dari pinelolosites dikelilingi oleh ruangan jaringan pengikat. Nah, permukaan dari kelenjar pinal itu ditutupi oleh kapsul pinal. Kelenjar pinal itu terdiri utamanya dari pinelolosites, tetapi 4 tipe sel telah teridentifikasi karena kelenjar pinal merupakan agak seluler atau dalam kaitan ke korteks, dan zat putih itu mungkin keliru dari sebuah neoplasma. Fungsi dari kelenjar pinal yakni adalah kelenjar ini di dalam otak berfungsi untuk menghasilkan hormon melatonin. Hormon itu berperan untuk menimbulkan rasa kantuk, mengatur irama tidur alami atau irama sirkadian. Oleh karena sebab itu, jika fungsi kelenjar pinal ini terganggu, maka dapat menyebabkan insomnia atau sulit tidur. Hormon melatonin ini itu memiliki efek antioksidan, anti peradangan, dan berperan dalam proses ovulasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.